jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
kami, Allah kami. Kaulah yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kaulah yang bertahta di atas penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya bersuka cita kembali pagi hari ini punya kesempatan bagi kita untuk jumpa, dan walaupun hanya melalui YouTube, saya percaya Tuhan siap memberkati kita, menguatkan kita, memulihkan keadaan kita, karena Tuhan selalu baik bagi kita semuanya. Baik, pagi ini saya mengajak saudara kita buka bersama firman Tuhan dari Mazmur pasal 78. Kita baca beberapa ayat, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28 dari Mazmur pasal 78. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ayat yang ke-27. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya ketika Tuhan mengizinkan satu hal terjadi dalam kehidupan umatnya, maka Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan.
Dan saya juga percaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini melanda dunia, dan ini tidak main-main karena tidak ada seorang pun yang tidak merasakan dampaknya. Hampir semua negara, tidak ada yang terkecuali merasakan dampaknya. Maka saya percaya ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, itu pun Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan saya percaya bagi kita yang mengasihi Tuhan, rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan dan rancangan, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang berurusan dengan umatnya melalui apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tuhan sedang berurusan dengan umatnya, dan saya bisa katakan Tuhan sedang berurusan dengan amat sangat serius ketika Dia mengizinkan semuanya ini terjadi. Saya merenung-renungkan satu hal yang sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya ketika semuanya seperti di lock, terkunci, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Di saat inilah Tuhan sedang membalikkan arah pandang kita yang selama ini tidak tertuju kepada Tuhan, dan dikembalikan untuk kita mulai kembali memandang Tuhan. Coba kita cek, sebelum pandemi ini terjadi, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah betul kita adalah orang-orang yang setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah betul kita setiap hari adalah orang-orang yang ketika memulai sesuatu, merencanakan sesuatu, melibatkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita menantikan Tuhan menjawab, lalu kemudian baru kita berjalan? Dan kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita merasa kita punya kapasitas, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman, dan selama ini apa yang kita lakukan sudah running, maka kemudian kita kurang melibatkan Tuhan. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, apa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita? Apa yang kita bisa jadikan pegangan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Pada akhirnya semua orang kembali kepada Tuhan, dan itu memang kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dari yang selama ini pandangan kita mungkin tertuju kepada pekerjaan kita karena kita pikir karena bekerja kita hidup. Mungkin selama ini pandangan kita hanya tertuju kepada harta benda kita karena kita berpikir dengan adanya harta maka kita hidup. Kepada uang kita, kepada kekuatan kita, usia muda kita. Tetapi sekarang ini semuanya itu tidak bisa kita jadikan pegangan dan jaminan dalam hidup kita. Tuhan semata-mata yang dapat kita andalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 78 ini perikopnya adalah pelajaran dari sejarah. Jadi sang pemazmur mengajak pembacanya untuk mengingat perbuatan Tuhan dalam sejarah yang sudah terjadi. Kita tahu yang dikatakan sejarah adalah peristiwa masa lampau yang betul-betul sudah terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dan Mazmur 78 ini penulisnya mengajak umat Tuhan, orang Israel dalam konteks ini, untuk mengingat betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan mereka. Diingatkan bahwa ketika bangsa itu keluar dari Mesir dan mereka sedang berada di padang gurun, di satu tempat di mana orang tidak bisa dengan leluasa menjumpai mereka, mendatangi mereka, dan mereka juga tidak bisa kemana-mana, hanya berputar di padang gurun, di satu tempat yang terbatas, sumber yang terbatas, keadaan yang serba terbatas, yang tidak memungkinkan mereka menikmati kehidupan yang sewajarnya, kehidupan yang enak. Sang penulis kitab Mazmur 78 ini mengingatkan, di dalam situasi yang seperti mereka itu di lock, dikunci, ya dikotak di satu tempat di padang gurun itu, ada satu pribadi yaitu Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan umatnya. Dinyatakan bahwa ia Tuhan memerintahkan awan-awan di atas dan membuka pintu-pintu langit. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya oleh Tuhan setelah dia memerintahkan awan-awan di atas dan membuka pintu-pintu langit? Tuhan menurunkan kepada umatnya hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari surga. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu keadaan di mana kita dalam segala keterbatasan, segalanya tidak memungkinkan untuk kita menikmati sesuatu yang baik dan sebagainya. Semua sarana serba terbatas, tidak ada sumber. Tuhan dapat kita andalkan. Ketika Tuhan memerintahkan awan dari atas membuka pintu-pintu langit, maka berkat dicurahkan dalam kehidupan umatnya. Dan yang Tuhan berikan kepada umatnya pada waktu itu adalah yang terbaik. Gandum dari surga dikatakan. Mana untuk dimakan, roti mana. Iya kan? Lalu dikatakan ayat yang ke-25, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Di situasi yang serba sulit, serba tidak memungkinkan. Orang Israel itu, umat Tuhan itu dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan kirimkan kepada mereka roti malaikat dikatakan. Luar biasa ini, ada namanya roti malaikat. Karena roti itu turun dari langit saudara. Iya, dan diberikan kepada mereka perbekalan berlimpah-limpah. Artinya pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya itu tersedia jangka panjang. Bukan hanya hari ini. Perbekalan itu bicara tentang kebutuhan nanti, kebutuhan besok. Tidak sekarang, tidak hari ini. Dan itulah Tuhan kita. Dia memelihara umatnya begitu rupa. Ia menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Ini luar biasa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Orang Israel ketika mereka sedang berjalan di padang gurun, salah satu yang mereka menggerutu adalah kekurangan makan, kekurangan air. Lalu mereka ingat makanan mereka selama mereka jadi budak di Mesir. Apa yang mereka makan? Bawang prei, bawang merah, bawang putih, iya kan? Hanya seperti itu, dan mereka sebagai budak yang bekerja, entah dibayar atau tidak, mereka hanya makan seadanya. Tidak mungkin mereka bisa makan daging, tidak mungkin mereka bisa makan roti yang terbaik. Itu ketika mereka ada di Mesir, ketika ada akses untuk mereka bisa membeli, mereka bisa berelasi dengan orang lain, mereka tidak bisa menikmati itu. Tetapi ketika mereka di padang gurun, Tuhan tunjukkan kepada mereka betapa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mungkin situasi kita kurang lebih sama dengan bangsa Israel. Kita tidak bisa kemana-mana. Pekerjaan kita juga mengalami begitu banyak keterbatasan. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, mau lakukan ini tidak bisa, mau lakukan itu tidak bisa. Semuanya serba dikondisikan dan seterusnya. Setiap orang harus menyesuaikan hidupnya dengan melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Dalam segala keterbatasan seperti ini, apa yang saudara lakukan? Mau menggerutu, mau mengomel, mau kemudian marah dengan keadaan, bahkan mungkin bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Saya berdoa itu bukan menjadi pilihan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memutar kepala kita yang tadi memandang kepada apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita andalkan, yang ternyata terbukti tidak bisa kita andalkan. Sekarang ini kita putar kepala kita dan melihat ke atas, melihat kepada Tuhan. Tuhan yang bisa memerintahkan awan untuk membuka pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya sangat percaya perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup kita, dan kita bisa menikmati pemeliharaannya yang sungguh amat sangat luar biasa. Yang bahkan kita menikmati sebelum pandemi kita tidak bisa menikmatinya. Justru di saat susah seperti ini kita menikmati sesuatu yang lebih baik, dan Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau ketika kita seperti dikunci dan tidak bisa kemana-mana? Stay at home, work from home, school from home, dan lain sebagainya. Kita punya banyak waktu. Tuhan sedang ingin memulihkan hubungannya dengan umatnya.
supaya wajah yang tertuju kepada Tuhan menanti-nantikan dia senantiasa, itu adalah orang-orang yang mengalami musim yang baru dalam hidup mereka, di mana mereka mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana mulai mereka bertanya kepada Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang menjadi normal baru dalam hidup saya di masa pandemi ini adalah mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan bahasa sehari-harinya mulai hidup ngeroh gitu ya saudara ya. Kita tidak punya pilihan selain hidup ngeroh. Mungkin kalau kita mendengar kata ngeroh, waduh itu selalu kaitannya dengan melihat penglihatan, melihat setan dan lain sebagainya. Oh no, bukan seperti itu konteks ngeroh dalam new normal saya saudara. Saya mendapatkan pengertian bahwa ketika kita hidup ngeroh adalah kita mulai mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, bertanya dan belajar mendengar suara Tuhan. Itu sebuah kehidupan new normal. Yang sebenarnya normal adanya harusnya seperti itu antara kita dengan Tuhan kita. Dan itu yang sedang Tuhan inginkan, kita rest di dalam hadiratnya, kita bersekutu dengan Dia. Dan ketika Dia perintahkan awan, buka pintu-pintu langit, maka berkat dicurahkan dalam kehidupan kita. Segala yang terbaik, bahkan sebelumnya mungkin belum kita pernah melihatnya, belum kita menikmatinya. Di saat ini justru Tuhan memperkenankan kita untuk melihat dan mengalaminya dan menikmatinya. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan yang menyatakannya bagi kita. Saudara, ketika kita rest in the Lord, kita mulai mencari Tuhan, kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, banyak hal yang terjadi. Rest in the Lord itu seperti tidur, tidak melakukan apa-apa seakan-akan, tetapi sedang ada betul-betul di dalam pengendalian kontrol hadirat Tuhan, di mana kita terkoneksi dengan Tuhan. Alkitab mencatat ketika Adam dibuat tidur yang amat sangat nyenyak, Tuhan izinkan dia rest seperti itu untuk mendapatkan Hawa dalam hidupnya, betul ya? Ada berkat. Lalu kemudian di Mazmur 127 dikatakan dia memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu kita mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Saat bangsa Israel di padang gurun, mereka seperti di-lock, diisolasi, Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita mulai satu kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi begitu nyata dalam hidup kita, menjadi betul-betul realitas setiap hari kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya satu hal, ketika ini yang kita lakukan, kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai belajar hidup mengandalkan Tuhan. Mulai belajar bertanya, Tuhan gimana ini? Maunya Tuhan bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Lalu kemudian kita mulai belajar menantikan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya dan lain sebagainya. Dan kehidupan seperti ini menjadi sebuah kehidupan yang normal baru dalam kehidupan kita. Maka saya percaya pemeliharaan Tuhan di padang gurun seperti yang dialami oleh bangsa Israel, itu kita alami dalam kehidupan kita. Saudara harus masuk di dalam satu tatanan kehidupan hubungan yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan lagi menjadi orang Kristen agamawi yang hanya datang beribadah, dipandu, suruh berdiri, suruh duduk, suruh angkat tangan dan lain sebagainya. Tetapi saudara mulai belajar membangun hubungan saudara sendiri dengan Tuhan, dan membiarkan Tuhan memimpin hidup saudara, langkah demi langkah saudara ke depan. Tuhan menuntun saudara, saudara izinkan Tuhan menuntun hidup saudara, mengarahkan saudara, membimbing saudara. Maka saya percaya satu kehidupan penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, itu dimulai dalam kehidupan saudara. Justru saya melihat di masa sukar seperti ini, di masa sulit penuh dengan tekanan seperti ini, Tuhan itu dapat memunculkan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah kesaksian, saya ini adalah seorang pemuji. Dari dulu pelayanan saya banyak di worship leader, pemimpin pujian. Dan saya bukanlah seorang pengarang lagu.
Walaupun 20 tahun lalu saya pernah menciptakan sebuah lagu menjelang pernikahan saya, dan lagu itu dinyanyikan di acara pernikahan saya. Saya menciptakan lagu. Tapi saya bukan seorang pencipta lagu yang sewaktu-waktu bisa begitu kan? Tidak seperti itu. Tetapi ketika dalam keadaan isolasi, lock, terkunci, PSBB, stay at home, saya punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan mulai masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu kemudian lagu-lagu itu mulai mengalir. Bahkan di dalam beberapa bulan lalu saya merilis satu lagu, Yesus Selalu Baik. Itu saya dapat. Waduh, setelah saya cek, ternyata 20 tahun berikutnya saya ciptakan lagu kedua. Saya pikir lagu ketiga karena rotasinya itu 20 tahun. Nanti umur saya 70 tahun baru lagu ketiga. Ternyata dari lagu pertama ke lagu lagu berikutnya itu cuma 20 hari, tidak perlu 20 tahun. Dalam tekanan mencari Tuhan, ada potensi-potensi yang selama ini tidak muncul, itu bisa dimunculkan dan itu menjadi sesuatu yang produktif. Kalau saya di bidang itu, saya percaya saudara akan dapat membangkitkan potensi terbaik saudara, kemampuan terbaik saudara. Itu bisa keluar di bidang yang saudara bisa selama ini yang mungkin saudara tidak pernah mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ketika pandemi ini terjadi, kita sedang belajar tentang kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah ketika pandemi ini berlalu, kita menjadi orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan kita memiliki kehidupan rohani yang makin dewasa. Kita mandiri di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi setiap hari kita dapat melakukannya dan itu adalah sebuah hubungan yang berkualitas. Di mana kita bertanya kepada Tuhan dan kita mendengar Tuhan menjawab. Di mana ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan kemudian kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan arahkan. Maka saya percaya ketika Tuhan memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, Ia menurunkan kepada umatnya berkat-berkat dari surga. Berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan. Kehidupan rohani seperti apa yang dihasilkan oleh pandemi ini dalam hidup saudara? Saya percaya kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh, berkatnya dicurahkan dalam hidup kita, pemeliharaannya sungguh menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk apa? Melihat kedahsyatan Tuhan, memberitakan kedahsyatan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sedang lemah menuju kepada kehancuran. Kita bisa datang kepada mereka dan menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan itu baik, bahwa masih ada pertolongan, masih ada mujizat dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersiaplah. Tuhan akan memerintahkan pintu langit itu dibuka dan berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Melekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita akan mengalami kehidupan yang tidak seperti dulu, tetapi kehidupan yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam penyertaannya, di dalam segala mujizatnya. Dia yang membuka pintu, Dia yang menuntun kita menuju ke masa depan yang telah Dia sediakan bagi kita semuanya. Jangan menjadi lemah, tetaplah kuat. Ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Di masa kami seakan-akan hidup tidak berdaya, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang menguatkan setiap kami, Tuhan yang mendampingi setiap kami, Tuhan yang menjadi penolong dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan di masa kesulitan besar ini mengajari kami banyak hal, bahwa sungguh Tuhan itu ada, sungguh Tuhan itu hidup, sungguh Tuhan dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami, bahwa sungguh Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tangan-Mu yang perkasa menopang setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap berdiri
dan melangkah ke depan, berjalan di atas kaki kami yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Langkah demi langkah adalah langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan. Kami siap menjalani hidup hari ini dengan percaya kepadamu. Ada kemenangan besar, ada terobosan besar, ada berkat besar, ada mujizat besar, sebab Engkau sudah buka pintu-pintu langit bagi kami yang terus memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, sehingga hidup kami hari ini bukan hanya diberkati berlimpah-limpah, tetapi kami menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan. Pintu-pintu langit itu sudah terbuka bagi saudara dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.